wabarakatuh. Oke, sebelumnya eh, sini kami ingin menjelaskan mengenai hasil aplikasi kami, yaitu mengenai aplikasi pelaporan masyarakat gitu dengan tema Smart City gitu. Tapi sebelumnya perkenalkan juga eh, saya Ade Suswantara dan teman saya. Bintang Anugerah Ramadan. Di sini untuk job desk-nya, untuk saya sendiri implementasinya itu UI dan Maps gitu ya. Tapi eh, untuk itu kita lanjut aja langsung kenapa kami memilih aplikasi ini sebagai proyek akhir kami gitu. Dimulai dari latar belakang di mana masyarakat mungkin ya untuk membutuhkan pertolongan sehingga untuk zaman sekarang yang mana teknologi udah mulai berkembang pesat, oleh karena itu kami mempertimbangkan untuk membuat aplikasi ini demi memudahkan masyarakat agar bisa melapor untuk kejadian apapun dan dimanapun. Oke, untuk selanjutnya untuk tujuan aplikasinya pastinya juga untuk memudahkan masyarakat ya. Contoh-contoh permasalahan seperti kebakaran, kecelakaan, kerusakan infrastruktur, dan lainnya juga gitu. Jadi dengan pengguna bisa melapor langsung secara real time gitu, itu dapat memudahkan sekali gitu ya untuk masyarakat di berbagai kalangan begitu. Untuk alur kerja aplikasinya dapat dilihat diagramnya. Pertama, kami memiliki fitur register dan login ya. Jadi Anda harus register dulu, terus menginput eh, email dan passwordnya gitu ya. Kalau dia bisa nanti harus login gitu. Tapi kalau enggak balik lagi gitu ya. Dan em, yang pastinya harus benar. Lalu masuk ke menu utama mengenai jenis-jenis aduan gitu, aduan masyarakat. Dan setelah Anda mengisi laporan-laporannya, barulah masuk ke daftar riwayat gitu untuk dari sisi usernya. Tapi untuk dari sisi dalamnya nanti masuk ke database. Begitu untuk alurnya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bintang. Silahkan Bintang. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk kebutuhan data itu sendiri, di mana kebutuhan data yang pertama itu ada data pengguna, di mana data pengguna dibutuhkan yang pertama ada username yang merupakan sebagai identitas unik nantinya, dan ada password juga yang akan menjadi kata sandi dari sistem tersebut. Selanjutnya itu ada data laporan, di mana pada saat pengguna akan melaporkan suatu kejadian ataupun beberapa hal, yang pertama itu harus ada nama pelapor, di mana identitas orang yang membuat laporan itu sendiri. Kemudian ada nomor telepon pelapor yang nantinya nomor itu dapat dihubungi oleh instansi terkait untuk mengonfirmasi laporan ataupun meminta informasi tambahan. Selanjutnya itu ada lokasi kejadian, kemudian ada tanggal kejadian, kemudian ada isi laporan, dan foto bukti laporannya untuk menghindari penipuan ataupun laporan palsu. Selanjutnya untuk fitur-fitur yang disediakan antara lain yang pertama yaitu ada fitur untuk melaporkan keamanan dan ketertiban, di mana pengguna dapat melaporkan masalah terkait keamanan seperti kejahatan, gangguan ketertiban atau aktivitas mencurigakan lainnya. Selanjutnya itu untuk infrastruktur, untuk melaporkan dari bidang infrastruktur, yang dimana memungkinkan pengguna untuk melaporkan misal ada kerusakan pada infrastruktur publik seperti jalan berlubang atau penerangan jalan yang mati ataupun fasilitas umum lainnya. Selanjutnya itu ada laporan kebersihan, di mana pengguna nantinya dapat melaporkan terkait masalah kebersihan yang ada, misal ada sampah yang menumpuk di pinggir jalan ataupun yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya Baik, yaitu untuk ya hasil kita langsung implementasinya. ke implementasi aja. Sini pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu untuk bagian saya, yaitu bagian user interface-nya, UI. Terutama di sini kita lihat ya,
cuplikan kodenya untuk bagian login activity cukup simpel ya. Karena di sini kita masukkan username, password, dan menggunakan button yang ada begitu. Jadi cukup simple untuk hasil programnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk register, ini cuplikan XML-nya. Baik, untuk penjelasannya di sini pasti ya pengguna memasukkan data-datanya begitu dan untuk implementasi XML-nya itu em, supaya rapi dan mudah diatur itu harus menggunakan linear layout dan scroll view gitu ya untuk bisa di scroll begitu jika konten melebihi layar. Ini untuk hasil runningnya. Lalu selanjutnya untuk menu utama activity ya. Ya activity.sml-nya cukup ringkas juga. Ini untuk halaman utama. Nah, di sini em, gunakan constraint layout gitu sebagai layout utamanya gitu ya dan ada header juga gitu. Ada seperti nested scroll view gitu ya untuk menampilkan beberapa part view dan kategori laporan juga gitu ya. Seperti tadi jenis-jenis laporannya gitu. Nah, di card view ini ada beberapa teks dan icon juga yang bisa diatur secara horizontal serta gambar latar belakang gitu ya dengan overlay dengan kategori-kategori gitu tadi. Layoutnya juga dirancang biar ya bisa di scroll lah begitu. Oke nih ya. Nah ini ya tuh hasil runningnya gitu. Selanjutnya ada form pengisian laporan ya. Oke ini cuplikan kodenya. Untuk penjelasannya kalau yang laporan ini kita menggunakan koordinator layout gitu ya dengan app bar layout untuk toolbarnya lebih transparan gitu yang berisi tombol gitu ya buat kembali gitu dan judulnya juga nah di bawahnya itu ada nested view gitu buat form laporannya buat input nama telepon lokasi dan lain sebagainya gitu untuk keterangannya. Terdapat juga uh, foto gitu ya buat input ya gitu lalu juga ada extended voting action button gitu ya yang untuk ikonnya nanti kirim gitu buat laporan gitu. Nah, ini desain ini dibuat biar pengalaman pengguna jadi lebih intuitif. Kurang lebih seperti ini untuk hasil runningnya. Lalu selanjutnya itu ada item list history.xml ya. Ini cuplikan code-nya untuk penjelasannya. Ini menggunakan card view yang mana untuk menampilkan informasi laporan gitu ya dan formatnya juga terstruktur bagian headernya menampilkan pesan peringatan dan keterangan lainnya gitu ya untuk laporannya begitu ini hasil runningnya lalu ini penerapan Gmaps ya pasti kita di sini mengatur di XML-nya begitu agar lebih mudah nanti lalu juga di Gradle-nya juga ya agar bisa terimplementasi untuk jika pengguna ingin melaporkan lokasinya begitu, titik koordinatnya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk menjelaskan implementasi activity dan database. Silahkan Mas Bintang untuk share screen-nya. Baik, untuk penjelasan dari login activity. Baik untuk hasil implementasi, untuk activity dan database-nya. Yang pertama, yaitu ada login activity. Di mana login activity nanti ini tuh kode yang akan digunakan pada saat pengguna melakukan login. Untuk hasilnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini hasil XML-nya atau hasil layout-nya. Kemudian selanjutnya ada login register.
eh selanjutnya, mohon maaf, ada register activity, di mana ketika pengguna tidak memiliki akun, dia dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau mendaftar untuk membuat akunnya. Untuk hasil lainnya seperti ini, sama aja seperti yang XML tadi. Selanjutnya ada main activity, di mana di main activity ini merupakan halaman utama, di mana setelah pengguna berhasil login, halaman main activity ini akan menampilkan berbagai fitur utama aplikasi, seperti yang pertama ada laporan, keamanan dan ketertiban, kemudian ada infrastruktur dan kebersihan, serta ada history atau riwayat laporannya. Selanjutnya ada form laporan activity, di mana form laporan activity ini yang nantinya akan berisi di mana pengguna dapat mengisi formulir untuk melaporkan insiden ataupun kejadian yang ingin mereka laporkan. Untuk kode programnya kurang lebih seperti ini, di mana nantinya kode ini akan mengelola penyimpanan laporan ke dalam database menggunakan view model. Dan databasenya menggunakan SQLite atau database lokal dari aplikasinya. Selanjutnya ada riwayat laporan activity, di mana di sini itu digunakan untuk menampilkan daftar laporan yang telah dibuat oleh pengguna sebelumnya. Untuk programnya kurang lebih seperti ini dengan nama history view model.java, dan untuk skill runningnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk database-nya di sini menggunakan database SQLite melalui room database yang dimana merupakan bagian dari Android Jetpack. Di mana room ini menyediakan abstraksi di atas SQLite untuk mempermudah akses data dan pengelolaannya dalam aplikasi Android. Di mana ada database client di sini untuk menampung hasil laporan dari pengguna, dan juga ada database helper di sini, serta app database. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari activity dan database-nya. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik kita langsung kesimpulan aja ya bahwa untuk aplikasi kami ini harapannya dapat membantu masyarakat dan juga dapat memudahkan gitu ya agar tidak terjadi keterlambatan dalam pertolongan yang singkat begitu. Dan sebelum kami akhiri, kami akan menampilkan hasil demo aplikasi kami. Silahkan saksikan.